Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan satu topik judulnya sempurna. Judulnya sempurna. Apa dalam benak dan bayangan Bapak Ibu ketika melihat kata sempurna? Sempurna ini berarti adalah suatu hal yang utuh dan lengkap. Betul nggak Bapak Ibu? Saya lihat definisi dari kamus, dari Cambridge Dictionary, itu sempurna itu artinya lengkap, utuh dalam segala aspek, dalam segala hal. Siapa sih manusia yang hidupnya tidak ingin semuanya berjalan dengan sempurna? Setiap kita pasti pengen semuanya sempurna. Orang yang sudah berumah tangga pengen sekali rumah tangganya berjalan dengan sempurna. Orang yang bekerja ingin sekali bisnisnya, pekerjaannya berjalan dengan sempurna tanpa ada cacat sama sekali. Orang yang ingin merencanakan sebuah pernikahan juga ingin semua berjalan dengan sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Setuju Bapak Ibu? Setiap kita pengen hidup kita, gaya kita, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, ingin semua berjalan dengan sempurna, tanpa ada kekurangan atau ada tanpa kecacatan. Saya ingin pengen kasih lihat dulu gambar ini. Ini ada dua patung wajah yang gold di sana, itu bentuknya terlihat ada mata, ada hidung, ada mulut, ada janggut. Tapi yang di sini Bapak Ibu lihatnya apa? Hanya warna hitam saja, betul ya? Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ternyata ada bentuknya Bapak Ibu. Sama dia, bentuknya sama, hanya dilapisi oleh nanokarbon yang disusun secara vertikal. Inilah yang disebut dengan Vanta Black, yang ditemukan tahun 2014, dan dianggap ini adalah warna hitam yang nyaris sempurna. Jadi dia dapat menyerap cahaya itu sekitar 99,96% cahaya, sehingga kalau tampak depan dia nggak nampak apa-apa, tapi kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ternyata ada bentuknya. Nah bayangkan Bapak Ibu, untuk mendapatkan satu hal yang sempurna, warna hitam yang sempurna ini, perusahaan tersebut dia harus meneliti cukup lama dari beberapa bahan campuran, sehingga terciptalah warna hitam yang katanya hampir sempurna. Itu aja hanya 99,96%, belum 100%. Nah Bapak Ibu, artinya bahwa segala sesuatu yang bersifat sempurna, segala sesuatu yang bersifat baik, itu harus diusahakan dan harus diupayakan. Setuju Bapak Ibu? Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam pemikiran kita, itu harus diupayakan, harus diusahakan. Nggak bisa semua dengan hanya bermimpi, lalu dengan mantra, terjadilah semua apa yang kita anggap sempurna. Enggak, semua harus diupayakan, harus diusahakan. Sama contoh seperti pabrik sepatu. Pabrik sepatu itu pasti punya standar bagaimana supaya produknya itu dianggap sempurna. Artinya setiap kesempurnaan itu, hal-hal yang sempurna itu berkaitan dengan ada sebuah standar di dalamnya. Ketika tidak memenuhi standar, maka produk yang sudah dibuat dianggap tidak sempurna. Dan itu dianggap ada kecacatan. Walaupun dijahit hanya belok 1 senti aja atau 1 mili, itu dianggap sebuah kecacatan dan tidak lagi sempurna dan harus dibuang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan, memang itu adalah hal yang harus diupayakan dan harus diusahakan. Kita nggak bisa bermimpi hanya, wah saya pengen punya rumah tangga, keluarga saya berjalan dengan mulus, dengan sempurna. Enggak, kalau tanpa ada usaha dan upaya, tidak akan berjalan seperti yang kita mau dalam pikiran kita. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama dari pengalaman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, melalui 2 Korintus pasal 13, ayat 11 sampai ayat 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saya ambil judulnya dari ayat ini. Usahakanlah, upayakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, ada apa dengan kalimat usahakanlah dirimu supaya sempurna? Berarti ada sesuatu hal yang dianggap tidak berjalan dengan baik di tengah-tengah jemaat di Korintus. Ada satu hal yang dianggap cacat di tengah jemaat yang ada di Korintus. Mengapa? Mari kita lihat. Kata sempurna yang dimaksud dalam Alkitab itu artinya begini. Membuat kondisi dalam fungsi yang baik, memulihkan, atau mengembalikan ke kondisi yang sebelumnya. Dan kata tersebut dipakai di 2 Korintus 13 ayat 11, perbaikilah jalanmu.
Berarti jalan yang ditempuh oleh jemaat di Korintus sudah bukan lagi sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Kalau saudara baca di 1 Korintus pasal yang pertama, jemaat itu dipanggil sebagai jemaat yang kudus, sebagai jemaat yang baik, sebagai jemaat kepemilikannya Allah. Tapi nyatanya dalam proses perjalanan hidup jemaat di Korintus ini, mereka jauh daripada standar apa yang Tuhan mau. Mereka jauh daripada ketentuan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan berkata, usahakanlah dirimu kembali lagi. Perbaikilah dirimu untuk kembali lagi sesuai dengan standar di mana engkau dipanggil Allah. Di mana Tuhan memilih engkau. Di mana Tuhan menetapkan ketentuan dan standar dalam hidupmu. Karena apa saudara? Kita lihat dari peta di sini. Ini adalah zaman di mana Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus. Jadi ini wilayah Korintus, terletak di daerah Yunani Selatan. Dan Korintus ini terkenal sebagai kota dengan reputasi internasional karena punya 2 pelabuhan besar. Pelabuhan dagang yang cukup terkenal. Jadi pelabuhan yang ada di Kenkrea ini mewakili wilayah-wilayah Asia Timur dan Asia Kecil, lalu berkumpul semua di sana. Pusat perdagangan di Korintus. Lalu di wilayah-wilayah sebelah utaranya, daerah Eropa dan lain sebagainya juga berlabuh di pelabuhan yang namanya Lake Hayon. Ini pelabuhan yang besar 2 ini. Dan ini menjadi tempat yang strategis dan penting pada masa itu. Sehingga semua bangsa, semua negeri, semua orang berkumpul di sini untuk berdagang bersama-sama. Dapat Bapak Ibu bayangkan, berarti jumlah orang di sana beragam-ragam, betul? Beragam-ragam. Ada suku yang begitu banyak macamnya dan ada bahasa yang begitu banyak macamnya. Jadi jemaat ini adalah jemaat, masyarakatnya adalah masyarakat yang heterogen, bercampur baur, banyak sekali. Sehingga di Korintus ini juga dikenal bukan hanya punya pelabuhan internasional yang terkenal, tapi juga moral yang sangat bobrok itu terkenal di Korintus. Kenapa? Ada satu kuil yang cukup besar di sana. Kuil sebagai penyembahan dewi, dan di sana ada sekitar 1.000 orang budak perempuan dan 1.000 orang wanita, pelacur di sana. Dan di sana ada aktivitas prostitusi di dalam kuil tersebut yang katanya sebagai bentuk persembahan kepada dewa mereka. Jadi seluruh orang di sana datang ke kuil itu untuk melakukan hal yang demikian. Jadi orang-orang di Korintus bukan hanya dikenal sebagai orang yang kaya, orang yang makmur, tapi orang yang bejat. Dan di sanalah jemaat-jemaat Korintus juga terbentuk di gereja Korintus. Nah, jemaat yang ada di Korintus akhirnya juga mengadopsi gaya hidup yang sama Bapak Ibu. Mereka sudah jadi Kristen, tapi gaya hidup mereka sama seperti orang-orang yang hidup di dalam kuil tersebut. Bapak Ibu bisa bayangkan? Bayangkan. Coba bayangkan. Itu hal yang bejat sekali loh. Mereka mengaku sebagai seorang yang Kristen, mengaku sebagai orang yang sudah dikuduskan Allah, mengaku orang yang punya karunia begitu banyak dalam pelayanan dalam gereja, tapi mereka juga melakukan tindakan asusila sama seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan hanya hal itu, mereka juga sebagai jemaat hidup berpecah antara satu dengan yang lain. Karena mereka menganggap saya adalah golongan Paulus, saya adalah golongan Apolos, saya adalah golongan ini, golongan itu. Mereka tidak sehati sepikir, mereka bertentangan, mereka konflik di dalam jemaat itu. Jadi dari awal gereja di Korintus dibentuk, ini adalah gereja yang betul-betul bikin sakit kepala sama pendetanya. Rasul Paulus sakit kepala sama jemaat ini. Karena perilaku mereka, moral mereka begitu bejatnya sama seperti orang yang gak kenal Tuhan. Dalam gereja mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka konflik. Dan ini menjadi perbincangan yang cukup hangat pada masa itu. Mungkin kalau sudah ada Instagram atau ada TikTok, wah ini rame banget nih. Kasusnya tiap hari viral, jemaat Korintus aja nih. Pasti. Nah untuk itu, di dalam ayat yang kelima, Paulus bilang apa? Hei, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Bukan hanya diuji, tapi selidiki dirimu. Apakah kamu yakin bahwa dalam dirimu itu ada Yesus Kristus? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Hei, kalau kamu ngaku ada Yesus dalam hidupmu, kok perilakumu seperti itu? Kalau ada Yesus di dalam hidupmu, kok perilakumu sebejat seperti orang yang gak punya Kristus dalam hatinya? Kalau kamu punya Kristus dalam hidupmu, kok gaya hidupmu berbeda dengan apa yang kamu imani? Saudara, saya meyakini kalau orang yang betul-betul beriman kepada Kristus Yesus, dia punya gaya hidup sesuai dengan imannya. Amin, saudara? Tapi nyatanya fakta di lapangan,
Tidak demikian. 3 minggu lalu saya khotbah di ibadah Jumat di tempat ini. Saya bilang bahwa ibadah dan gaya hidup itu harus seimbang. Jangan orang rajin gereja, rajin ibadah, tapi di rumah gak rajin. Jangan anak-anak muda, anak-anak remaja, wah rajin pelayanan di gereja, mulutnya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi sampai di rumah orang tua dimaki-maki, orang tua dihina-hina. Itu bukan sebuah keseimbangan. Dan hal ini pun terjadi kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka punya karunia yang beragam-ragam, tapi gaya hidupnya tidak sesuai dengan ibadah mereka. Itulah makanya firman Tuhan tadi katakan, usahakanlah dirimu kembali lagi kepada standarnya Tuhan. Kembali lagi kepada ketentuannya Tuhan. Kembali lagi menjadi orang yang sempurna di mata Tuhan. Amin saudara. Dan itu pun berlaku bagi kita. Kalau mungkin kita mulai mencong jalannya, mulai miring jalannya, mari upayakan supaya kita kembali lagi sesuai dengan standarnya Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin menyampaikan yang pertama begini. Mungkin kita berpikir, wah untuk jadi sempurna karena kesempurnaan itu bukan milik kita Pak. Kesempurnaan itu milik siapa? Kalau yang tadi pagi, Jumat pagi bilang, milik, dengar nggak? Kesempurnaan adalah milik. Ya, mungkin kita berkata kesempurnaan itu milik Tuhan. Tapi karena Tuhan kita sempurna, dia juga menuntut hidup kita juga sempurna saudara. Hei, karena Tuhan kita kudus, dia menuntut supaya kita memelihara hidup kudus. Karena Tuhan kita Tuhan yang suci, dia menuntut kita untuk hidup suci. Kalau Bapak Ibu ingat firman Tuhan yang sampaikan Bapak Gembala minggu lalu. Karena Tuhan kita besar, Tuhan minta kita beriman dengan besar. Amin saudara. Jadi karena Tuhan kita sempurna, ada tuntutan supaya hidup kita sempurna seperti standarnya Allah. Saya tidak bicara bagaimana saudara harus ikut kelas soft skill supaya punya karakter yang baik, sempurna dan lain sebagainya. Enggak. Tapi firman Tuhan tidak menyulitkan kita dengan hal itu. Yang dimaksudkan dengan hal yang sempurna, firman Tuhan ingin menyederhanakannya bagi kita saudara. Yang pertama ini dia, dalam ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini dia, sehati sepikir dan hiduplah di dalam damai. Siapa sih saudara yang pengen hidupnya berantakan, yang pengen hidupnya ribut terus? Enggak ada ya. Setiap kita pengen hidupnya damai, betul enggak? Kita suami istri pengen hidupnya damai. Tapi sering sekali damai ini hilang karena kita enggak sehati dan sepikir dengan suami kita, dengan istri kita, dengan pasangan kita. Sehingga bentrok terus terjadi di dalam. Sama seperti jemaat Korintus. Bayangkan jemaat Korintus sampai nih yang digosipin mereka bukan sesama jemaat lagi, tapi udah naik level, pendetanya. Rasul Paulus digosipin, diomongin, dianggap kau tuh rasul gak bener. Kau rasul yang abal-abal. Wah gak sama seperti 11 rasul yang lain. Jemaat pernah gitu? Ngomongin pendeta? Ngomongin Bapak Gembala? Enggak ya, ngomongin saya sering ya. Bercanda Bapak Ibu, bercanda. Ya itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus pada masa itu. Demikian perilaku mereka. Mereka tidak sehati sepikir, maka hidup mereka enggak damai. Makanya firman Tuhan katakan dalam ayat ini, Rasul Paulus bilang, sehati sepikirlah kamu. Kalau suami istri sehati sepikir, damailah rumah tangga, sehingga suami istri dapat berkata, sempurna kali rumah tanggaku. Sempurna kali lah suamiku, walaupun ngeselin tiap hari. Tapi karena sehati sepikir, ada damai di rumah, si istri bilang, sempurna kali suamiku inilah. Lalu si suami juga sama, karena suaminya sering ngeselin, cerewet dan lain sebagainya, tapi di rumah sehati sepikir, sehingga rumah tangganya damai, suami bilang di gereja sambil berdoa, terima kasih Tuhan, sempurna kali istriku Tuhan. Begitu enggak Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan ingin mengatakan hal yang sederhana aja. Sempurna itu ketika kita bisa sehati sepikir antara suami dan istri, orang tua dan anak, jemaat sesama jemaat, pelayan Tuhan sesama pelayan Tuhan. Ketika sehati sepikir, semua berjalan damai, sehingga kita tarik napas.
Sempurna kali semuanya. Amin. Amin saudara. Boleh tarik napas sama-sama dengan saya? Lalu katakan, sempurna kali hidupku. Sempurna sekali rumah tanggaku. Sempurna kali pekerjaanku. Haleluya. Boleh senggol temannya kanan kiri, yuk sehati sepikir. Suami yang bawa istri senggol istrinya, yuk sehati sepikir. Dan sebaliknya, amin saudara. Sederhana ya. Kenapa begitu? Kenapa dituntut sehati sepikir? Karena ini kata awalnya, saudara-saudaraku. Semua orang Kristen dianggap dalam Alkitab adalah saudara seiman. Kenapa? Kata saudara di sini diambil dari bahasa Yunani itu adelphos, yang artinya adalah saudara yang satu kandung lahir dari rahim yang sama. Begitu. Sehingga diterapkan dalam kekristenan itu adalah kita sama-sama dilahirkan dan diperbaharui, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Kristus yang sama. Apakah Yesus saudara dan Yesus saya berbeda? Enggak. Kita Tuhannya sama. Yesus Kristus, Tuhan kita sama, satu. Dan kita dilahirkan, diperbaharui oleh darahnya yang kudus. Sehingga kita semua, saya dan saudara, kita bersaudara. Amin. Kita bersaudara, maka karena kita saudara, sehati sepikirlah kita. Hiduplah dalam damai, maka sempurnalah hidup kita. Amin. Itu yang pertama yang Tuhan mau katakan tentang hal ini saudara. Sempurnalah kita dimulai dari sepemikiran, dimulai dari satu hati, karena tujuannya kita ingin sama-sama membangun. Sama-sama ingin menguatkan, sama-sama ingin saling menopang satu dengan lain. Yang kedua, ini dia. Berilah salam kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Tidak berpura-pura mengasihi. Orang Kristen seringkali bicara kasih, sering banget ngomongin tentang kasih, tetapi tidak bisa menghidupi kasih. Saya ulangi. Orang Kristen sering ngomong kasih. Bahkan di sekolah minggu ada lagunya. KASIH, kasih. Dari kecil udah didoktrin kasih. Tapi pada nyatanya, kita sulit sekali untuk menghidupi kasih di dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi apa? Kita pura-pura mengasihi. Waktu zaman COVID, saudara masih ingat, waktu pakai masker, matanya terlihat kayak senyum, ini enggak? Tapi mulutnya gini. Enggak senyum betulan. Mulut pura-pura senyum tapi matanya karena agak mengecil, ketarik, terlihat seperti senyum. Nah itulah mungkin gambaran berpura-pura. Saudara yang ketawa mungkin udah pernah ya. Nah saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa begitu? Karena pada masa ini disebut berilah salam dan cium kudus, itu sama seperti kita di masa sekarang berjabatan tangan ketemu orang yang kita kasihi. Saat datang ke gereja, saudara ada yang jabatan tangan? Ada ya, berjabat tangan, senyum. Wah, tandanya karena kita nggak punya masalah nih sama dia nih. Tapi kalau punya masalah nih, kayak mana? Bisa nggak salaman? Enggak. Kan ada 2 pintu gereja nih. Rupanya penerima tamu ini orang yang saudara kecewa, orang yang saudara benci gitu. Pasti putar dia lewat belakang. Aduh, dia pula yang pelayanan. Ayo dibawalah cucu dan anak-anak semua lewat belakang. Nah, orang yang sudah bisa berjabat tangan, orang yang sudah saling, kalau zaman sekarang ada juga yang karena akrabnya dia saling berpelukan, begitu ketemu, wah luar biasa, ada cipika-cipiki. Itu tandanya karena gak punya masalah apa-apa antara dia dan orang tersebut. Sehingga kasihnya betul-betul. Mengapa saudara? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, berbunyi begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukannya tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Dia tidak pemarah, tapi peramah. Ramah terus. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara bayangkan, ketika kita simpan kesalahan orang lain, bisa nggak senyum sama orang itu? Nggak bisa, apalagi salaman, apalagi cipika-cipiki, nggak bisa. Putar arah kita, nggak mau kita jumpa sama dia. Tapi firman Tuhan katakan apa? Nih, jangan pura-pura mengasihi. Kalau betul-betul kita mengasihi, tidak simpan kesalahan orang lain, sempurnalah hidup kita saudara, amin. Lagi apa? Sabar, murah hati, nggak cemburu, nggak iri, nggak dengki. Nah, saya semalam lihat ada postingan di Reels Instagram, gini dia, wah dunia ini sungguh aneh katanya. Orang posting makanan enak diomongin, orang nggak makan diomongin, orang posting beli mobil baru diomongin, beli mobil bekas diomongin, semua diomongin. Memang dasar orang iri dengki katanya. Ngamuk-ngamuk dia di Instagram itu. Nah saudara biasanya gitu.
Kalau orang sudah iri, sudah dengki, mau salaman bisa nggak? Enggak. Mau mengasihi bisa nggak? Nggak bisa. Makanya orang Kristen sering dibilang, pinter ngomong kasih, tapi sulit menghidupi kasih. Tapi bagi orang yang ingin hidupnya sempurna, dia betul-betul mengasihi, nggak pura-pura mengasihi. Amin. Dia datang, wah aku udah selesai masalahku sama dia. Sudah aku bawa di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara sama dia, rasain aja sana. Nah. Dia datang salaman, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Si orang tersebut bingung, ih semangat kali dia. Dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, sempurnalah hidup kita. Karena kalau nyimpan kebencian, nyimpan kesalahan orang lain yang rugi kita, saudara. Setuju nggak? Muka cepet tua, pikiran marut-marut, aduh payah deh. Mending ampuni sehingga salamannya mantap. Kuat dia dan penuh kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berkatnya balik ke kita. Tuhan memberkati. Nah saudara kasih Tuhan, itulah sempurnalah hidup kita. Kalau kita betul-betul dan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Amin. Terakhir ini dia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih Kristus. Saudara, begitu banyak alasan bagi Rasul Paulus untuk tidak menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus. Kenapa? Karena Rasul Paulus betul-betul sakit hatinya dibuat oleh jemaat di Korintus. Dia dikecewakan, dia dihina, dia tidak dianggap, dia diragukan. Padahal jemaat Korintus didirikan oleh Rasul Paulus itu sendiri. Kenapa demikian terjadi? Jemaat yang ada di sana berpecah oleh karena adanya rasul-rasul palsu yang mencari keuntungan sehingga jemaat tersebut yakin dengan ajaran dari rasul palsu-palsu tersebut. Sehingga Rasul Paulus diragukan oleh mereka sendiri. Mereka bilang, Rasul Paulus itu bukan hamba Tuhan tuh, begini dan lain sebagainya. Berpecahlah jemaat. Makanya ada golongan A, golongan B, golongan C. Saudara dikasih Tuhan, begitu banyak alasan bagi Rasul Paulus untuk membenci jemaat Korintus. Begitu banyak alasan bagi Rasul Paulus untuk tidak mengunjungi jemaat di Korintus. Ada begitu banyak alasan bagi Rasul Paulus untuk tidak mau melayani kembali di jemaat Korintus. Tetapi Rasul Paulus kenapa tetap membimbing jemaat ini supaya mereka bersatu, supaya mereka tetap bertumbuh, supaya mereka tetap dijaga oleh Tuhan? Alasannya adalah karena kasih Kristus itu sendiri. Ketika Rasul Paulus masih berdosa, kasih Allah mengampuni dia. Rasul Paulus adalah rasul paling berdosa, saudara. Kenapa? Karena dia pada masa lalunya kerjanya hanya membunuh orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus. Bayangkan, orang Kristen pada masa itu nggak bisa hidup dengan tenang. Karena ketemu Rasul Paulus, mati. Semua dibunuh. Dan dia dapat surat tugas resmi untuk membasmi dan membunuh, menghambat pekerjaan Injil pada masa itu. Orang Kristen semua dimatikan, dibunuh. Inilah kekejaman dia, tapi dia melihat, wah, ketika aku masih berdosa, Allah mengasihi aku. Ketika aku lakukan banyak kesalahan, Tuhan tidak ingat kesalahanku. Dia mengampuni aku dan mengangkat aku, memakai aku sebagai hambanya, sebagai rasulnya. Inilah yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus untuk bisa mengasihi jemaat ini. Dan ini mau diharapkan kepada jemaat yang ada, saudara. Apapun yang menjadi alasan, kita terlalu banyak alasan untuk membenci sesama kita. Terlalu banyak hal yang bisa kita pakai sebagai alasan untuk kita melukai saudara kita. Untuk kita melukai dan menyimpan kesalahan orang-orang sekitar kita. Tetapi biarlah kasih Kristus itu menjadi alasan bagi kita untuk kita juga bisa mengampuni mereka. Amin. Yesus Kristus mengampuni kita ketika kita masih berdosa, saudara. Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Dia tidak mengingat kesalahan kita. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi dia tetap mengasihi kita, mencintai kita, dan mengampuni kita ketika kita kembali kepadanya. Itu menjadi alasan bagi kita juga kepada sesama kita. Jangan pernah memperhitungkan kesalahannya. Jangan pernah menimbang-nimbang apa yang menjadi pelanggarannya. Jangan pernah mengukur-ngukur. Karena Tuhan tidak demikian. Kasihilah sesamamu tanpa ada syarat apapun. Yesus Kristus mengasihi kita tanpa ada syarat apapun. Jelas dari ayat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertai aku, kata Paulus kepada jemaat. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita betul-betul bisa mengasihi tanpa ada syarat apapun, maka sempurnalah hidup kita. Amin. Ampunilah siapapun yang telah melukai kita. Ampunilah siapapun yang telah mengecewakan kita, merugikan kita, memperlakukan kita enggak adil. Maka semua itu berbalik kepada kita. Sempurnalah hidup kita. Tuhan Yesus sederhana kok. Firman Tuhan sederhana. Enggak muluk-muluk. Cukup hanya dengan mengasihi,
maka sempurnalah hidup kita. Amin saudara. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.